Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik ya. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai listrik statis bagian kedua. Untuk bagian pertama ada di video yang sebelumnya ya, silahkan kalian cek sendiri. Nah, pada video ini kita akan mempelajari mengenai interaksi muatan listrik, gaya kolom, contoh soal, dan pembahasan. Kita sudah mempelajari jika muatan listrik itu ada dua jenis ya, ada yang positif dan ada juga yang negatif. Nah, gimana kalau misalnya kedua muatan ini didekatkan? Misalnya positif sama negatif. Ternyata akan terjadi tarik-menarik. Jika negatif sama negatif akan tolak-menolak. Positif sama positif juga akan tolak-menolak. Jadi kesimpulannya, jika muatan tidak sejenis, ini akan terjadi gaya tarik-menarik. Jika muatannya sejenis, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi kuat tidaknya gaya listrik itu? Nah, mari kita lakukan percobaan berikut. Pada muatan yang pertama, ini muatannya cuma satu ya, yang positif satu, yang negatif juga satu. Ternyata gaya tariknya lemah. Sedangkan yang bawah, muatan yang bawah, ini muatannya 2, yang negatif juga 2. Sehingga gaya listriknya ternyata lebih kuat. Nah, hal ini menunjukkan kalau besarnya muatan listrik itu mempengaruhi besarnya kekuatan gaya listriknya. Jadi, semakin besar muatan, gaya listriknya akan semakin kuat. Atau gaya listrik F akan sebanding dengan besar muatan. Nah, sekarang apakah jarak kedua muatan ini berpengaruh pada gaya listrik? Nah, mari kita lakukan percobaan berikut ya. Percobaan yang pertama, ini kedua muatan didekatkan dengan jarak 1 cm. Sedangkan yang kedua, ini jaraknya 2 cm. Nah, ternyata yang berjarak 1 cm tadi, tarikannya lebih kuat daripada yang berjarak 2 cm. Nah, hal ini berarti bisa disimpulkan kalau jarak itu berpengaruh pada besarnya gaya listrik. Semakin jauh, maka gaya listriknya akan semakin lemah. Semakin dekat, gaya listriknya akan semakin kuat. Misalnya saja, yang berjarak 1 cm tadi gaya listriknya F. Yang berjarak 2 cm, gaya listriknya hanya 1/4 F. Ya. Nah, ini ada hubungan ya, ini 2, kemudian ini angkanya ada 1/4. Apa hubungan 2 sama 4? 4 ini adalah bilangan kuadrat dari 2. Jadi, kita bisa simpulkan kalau gaya listrik atau F itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Semakin besar jarak kedua muatan, maka gaya listriknya akan semakin kecil. Nah, sebenarnya percobaan yang telah kita lakukan tadi itu adalah percobaan dari Charles Augustin de Coulomb. Dia menyimpulkan, ya, jadi kesimpulan dari Charles Augustin de Coulomb ini dikenal dengan hukum Coulomb. Hukum Coulomb menyatakan gaya tarik atau gaya tolak pada kedua muatan sebanding dengan besar muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, misalnya ini ada dua muatan, Hi A sama Hi B, yang berjarak R, maka nanti Hi A, Hi B ini akan menimbulkan gaya kolom. Nah, seberapa kuat sih gaya kolomnya? Ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus seperti ini. F sama dengan K Hi A dikali Hi B per R kuadrat. Di mana F ini adalah gaya listriknya. Gaya listriknya ini bisa gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Dengan satuannya adalah Newton. Ini satuan dalam SI. Kemudian K ini adalah konstanta yang nilainya selalu tetap, yaitu sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian Hi A dan Hi B ini adalah besar muatan listriknya. Ya, dalam SI ini satuannya adalah kolom. Kemudian R itu adalah jarak kedua muatan.
yang satuannya adalah meter. Nah, ini satuan muatan listrik yang lain ya. Biasanya di soal itu kadang dinyatakan dengan satuan mikrokolom. Jadi seperti ini. Ini adalah mikrokolom. 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat min 9 kolom. Kemudian kadang juga dinyatakan milikolom ya. 1 milikolom sama dengan 10 pangkat min 3 kolom. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita ketemu soal yang satunya masih mikrokolom, kita ubah dulu menjadi kolom. Oke, agar kalian lebih mudah memahami, mari kita pelajari contoh soal berikut ini. Nah, sebenarnya percobaan yang telah kita lakukan tadi itu adalah percobaan dari Charles Augustin de Coulomb. Dia menyimpulkan, ya, jadi kesimpulan dari Charles Augustin de Coulomb ini dikenal dengan hukum Coulomb. Hukum Coulomb menyatakan gaya tarik atau gaya tolak pada kedua muatan sebanding dengan besar muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Paham lagi? Mari kita coba membahas soal-soal kayak gini. Ini ada benda P, H, R, S, dan T. Benda P dan benda T ini masing-masing bermuatan listrik negatif dan positif. Jika benda H menolak benda P, benda H menolak benda P. Nah, karena benda P ini negatif, maka H ini juga negatif karena benda yang saling tolak-menolak itu mempunyai jenis muatan yang sama ya. Jadi P sama H ini sama karena tolak-menolak. Dan benda P dan benda menarik benda R. Jika benda H menolak benda P dan menarik benda R. Jadi benda H ini menarik benda R. Nah, karena menarik berarti muatannya tidak sejenis. Kalau H-nya negatif, maka R-nya ini positif. Benda S menarik benda T. Nah, menarik berarti kan tidak sejenis. Jadi kalau T positif, maka S ini negatif. Oke, jadi kita udah dapetin ya semua jenis muatan dari H, R, dan S. Nah, sekarang kita cari jawabannya. H negatif, R positif, S negatif. Berarti negatif, positif, negatif. Negatif, positif, negatif. Berarti jawabannya adalah D. Garis gaya listrik yang benar adalah, nah tadi kita udah bahas ya. Jadi garis gaya listrik ini punya arah ya. Untuk negatif ini arahnya itu menuju ke muatan. Jadi menuju ke dalam. Jadi kalau misalnya kita gambar negatif, maka garisnya itu menuju ke dalam seperti ini. Sedangkan positif itu garis gaya listriknya itu keluar. Nah, sekarang kita cek satu-satu opsinya. Yang A ini yang negatif arahnya ke dalam, benar. Kemudian yang positif arahnya keluar. Nah, berarti jawaban A ini adalah benar. Coba jawaban B, ini negatif keluar, berarti ini yang salah nih. Kemudian jawaban C, nah ini yang salah. Kemudian yang D, yang positif, ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, ini udah pasti salah. Ini juga gitu ya. Ada yang keluar, ada yang masuk, berarti ini salah. Berarti jawabannya adalah A. Dua benda bermuatan listrik masing-masing plus 6 mikrokolom dan plus 2 mikrokolom terpisah sejauh 3 cm. Jika diketahui K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, maka gaya tolak menolaknya adalah titik-titik. Oke, jadi kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui H1-nya atau HA. HA itu 6 mikrokolom. Nah, kalau 6 mikrokolom sebaiknya kita ubah ke kolom. Tadi 1 mikrokolom itu kan 10 pangkat min 6. Berarti 6 mikrokolom berarti 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Sedangkan HB 2 mikrokolom.
Kita ubah ke kolom, berarti 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian jaraknya itu 3 cm. R-nya berarti ya 3 cm, karena ini satuannya masih cm, ubah ke meter, dari cm ke meter itu naik 2. Jadi tinggal 3 kali 10 pangkat min 2. Atau 3/100, karena naik 2 dari cm ke meter. Kemudian yang ditanya adalah gaya tolaknya atau F-nya. Jadi yang ditanya ini adalah F-nya. Rumus dari F itu kan K Hi A Hi B per R kuadrat. Nah, agar kalian lebih cepat ngapalinnya, itu bisa disingkat aja F sama dengan kakiku robek-robek. Nah, seperti itu. Kayak gitu juga boleh ya, atau kakiku rata. Nah, gitu juga boleh. Oke, masukkan angkanya. K-nya sebesar sekian, 9 kali. Ini nilainya selalu tetap ya. 9 kali 10 pangkat 9 dikali Hi-A-nya ini 6 kali 10 pangkat min 6 dikali Hi-B-nya ini 2 kali 10 pangkat min 6. Oke, ini kasih garis batas. Kemudian per R kuadrat. R-nya ini, atau jaraknya tadi. R-nya 3 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa ada kuadratnya. Pangkat 2. Oke, nah untuk menghitungnya ini gampang. Coba kita tulis aja dulu ya lagi ya. 9 kali 10 pangkat 9 kali 6 kali 10 pangkat min 6 kali 2 kali 10 pangkat min 6 per, nah ini kuadratnya, dikuadratin dulu. 3 pangkat 2, 9. Kemudian ini ada pangkat, dipangkatin lagi, jadi pangkatnya dikali. Min 2 kali 2 berarti min 4. Jadi 9 kali 10 pangkat min 4. Nah, kalau ada yang bisa dicoret, kita coret. Ini bisa dicoret. Nah, untuk mengalihkannya cukup gampang. Jadi yang ada pangkat-pangkatnya ini kita hitung nanti. Jadi kita hitung yang nggak ada pangkatnya. Ini 6 sama 2. 6 kali 2 12. Kemudian kita tinggal hitung pangkatnya. Ini kan 10 pangkat 9. Ini kali 10 pangkat 9. Kemudian ini ada min 6 dikurangi 6. Kemudian ini ada pangkatnya min 6 lagi. Min 6 lagi. Kemudian ini ada pangkat sebagai penyebut. Kalau ditarik ke atas atau diangkat sebagai pembilang, maka yang min ini akan berubah menjadi plus. Jadi ini plus 4 gitu. Ya, sehingga kita hitung pangkatnya. 9 dikurangi 6, 3 kurangi 6, min 3. Min 3 ditambah 4 plus 1. Nah, kayak gini. Jadi 12 dikali 10. 10 pangkat 1 itu kan 10. 12 kali 10, 120 Newton. Nah, seperti itu ya caranya. Oke, soal yang berikutnya. Dua benda bermuatan listrik masing-masing plus 2 kali 10 pangkat min 5 kolom dan plus 4 kali 10 pangkat min 5 kolom. Terpisah sejauh 6 cm. Jika diketahui K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, maka gaya tolak menolaknya adalah titik-titik. Nah, ini soalnya mirip kayak tadi, cuma ini satuannya udah dalam bentuk kolom nih, bukan mikrokolom. Jadi kita nggak usah mengkonversi satuan lagi ya. Oke, diketahui Ki-A 2 kali 10 pangkat min 5 kolom, Hi-B 4 kali 10 pangkat min 5 kolom.
kemudian terpisah jauh 6 cm, berarti R-nya sama dengan 6 cm diubah ke meter, jadi 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian kita hitung gaya tolak menolaknya, ini berarti kan nanya F. F sama dengan K kali HA kali HB per R pangkat 2. K-nya ini nilainya selalu tetap, berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikali HA. Nah, HA-nya 2 kali 10 pangkat min 5 dikali HB 4 kali 10 pangkat min 5 per R kuadrat. R-nya itu 6 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa ada kuadratnya ya, jadi pangkatin 2. Kemudian ini bisa kita tulis lagi, atau kalau kalian udah bisa gitu, udah pinter, bisa langsung ke tahap berikutnya. Ini kita tulis lagi aja ya. 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 10 pangkat min 5 kali 4 kali 10 pangkat min 5 per, nah ini dikuadratin dulu ya. 6 kuadrat 36. 10 pangkat min 2 kuadrat, ini pangkatnya dikali min 2 kali 2, 10 pangkat min 4. Oke, ada yang bisa dicoret? Ada nih. Ini 1, ini 4. Kemudian ini bisa lagi. Nah, jadi tinggal ini. Yang tidak punya pangkat kan cuma 2. Tulis aja 2. 2 kali 10 pangkatnya kita tulis 10 pangkat ini 9. Kemudian ada lagi min 5. Tulis aja di sini min 5. Kemudian ini ada lagi min 5. Kemudian di bawah ada lagi min 4. Di bawah ke atas jadi plus 4. 2 kali 10 pangkat, nah kita hitung pangkatnya. 9 dikurangi 5, 4. 4 dikurangi 5, min 1. Min 1 plus 4 plus 3. Jadi ini 2 kali 10 pangkat 3 Newton atau 2000 ya, ini kalau pangkatnya dihilangin jadi 2000 Newton. Jadi jawabannya adalah yang B. Dua muatan A dan B mula-mula jaraknya 5 cm. Kemudian kedua muatan itu dipindahkan sehingga jaraknya menjadi 1 cm. Besar gaya tarik atau tolak antara kedua muatan itu menjadi titik-titik. Jadi ini ada kedua muatan yang awalnya itu jaraknya itu 5 cm. Kemudian kedua muatan ini dideketin. Jadi 1 cm. Ya, anggaplah jarak yang pertama itu RA. Kemudian jarak yang kedua setelah dideketin tadi RB. Nah, pada saat jaraknya masih 5 cm ini timbul gaya, anggap aja gaya listriknya itu FA. Kemudian setelah dideketin gaya listriknya itu kita anggap aja FB. Nah, soal ini tuh menanyakan ini nih, FB ini, berapa kali FA. Nah, jadi ini rumus perbandingan ya. Jadi ini soal perbandingan maksudnya. Jadi kita pakai rumus ini aja. FA per FB sama dengan RB kuadrat per RA kuadrat. Jadi hati-hati nih ya dibalik. Ini A, ini B, BA. Kenapa kok rumusnya terbalik? Karena sesuai pernyataan hukum Coulomb, kalau gaya listrik itu berbanding terbalik dengan jarak. Jadi ini rumusnya kebalik kayak gini. Oke, kita masukkan angkanya. FA per FB sama dengan RB, RB-nya itu 1 cm,
1 kuadrat, jangan lupa ada kuadratnya, per RA. RA-nya 5, berarti 5 kuadrat. Sehingga FA per FB itu 1 per 5 kuadrat 25. Nah, setelah itu dikali silang. Yang ini kali ini, yang ini kali ini. Jadi 25 dikali FA sama dengan 1 dikali FB. Atau FB sama dengan 1 kali FB kan FB. 25 kali FA ya 25 FA. Nah, jadi jawabannya cukup seperti ini. Jadi kesimpulannya FB ini 25 kali FA, atau FB ini besarnya 25 kali lipat FA. Ya, ini terbukti ya, kalau makin dekat itu gaya tariknya akan semakin kuat. Dua benda bermuatan listrik sejenis terpisah pada jarak tertentu. Bila muatan pertama dilipatkan menjadi 3 kali semula dan muatan yang kedua dilipatkan 2 kali semula pada jarak yang sama, gaya tolak menolak dari kedua muatan menjadi titik-titik. Oke, jadi ini awalnya ada 2 muatan kayak gini, masing-masing 1 muatan, anggap aja kayak gitu. Kemudian muatannya ini dilipatkan menjadi 3 kali ya, muatan yang pertama. Ini muatan pertama, ini muatan kedua. Muatan yang pertama ini dilipatkan 3 kali, jadi kayak gini. Kemudian yang kedua ini dilipatkan menjadi 2 kali. Tapi jaraknya ini sama. Anggap aja ini RA, ini RB. Jaraknya nggak diubah ya, tetap sama. Nah, sekarang karena muatannya ini berubah, besar muatannya berubah, berarti gaya tolak menolaknya juga berubah. Logikanya pasti lebih kuat daripada sebelum dilipat gandakan tadi. Jadi ini lebih lemah. Kemudian ini gayanya lebih kuat. Anggap aja ini FA sebelum dilipat gandakan FB. Ini gaya listriknya setelah dilipat gandakan FB. Nah, sekarang kita cari tahu FB ini berapa kali FA. Karena ini perbandingan ya, kita pakai cara perbandingan FB per FA per FB sama dengan K Hi per RA kuadrat per K Hi per RB kuadrat. Nah, ini kan R-nya sama K-nya juga sama. Nah, ini ini pada keadaan yang pertama ya. Anggap aja tadi 1 ya. Anggap aja 1 lah. 1 dikali 1 per ini yang keadaan yang kedua setelah dilipat gandakan tadi. Ini 3, ini 2, berarti 3 dikali 2. Sehingga FA per FB ini 1 kali 1, 1, 3 kali 2, 6. Dikali silang. FB kali 1 FB. FA kali 6, 6 FA. Jadi FB ini 6 kalinya FA. Atau dengan kata lain, setelah dilipat gandakan tadi, gaya tariknya atau gaya tolaknya itu menjadi 6 kali. Nah, ini ada cara cepatnya ya. Cara cepatnya, ini tinggal kali aja nih teman-teman. Ini 3, ini 2. 3 kali 2, 6. Jadi gaya tarik setelah setelah muatannya dilipat gandakan tadi menjadi 6 kali. Nah, kayak gitu, bisa langsung kayak gitu. Jadi jawabannya adalah D.
kedua muatan tarik-menarik dengan gaya F. Jika muatan diganti min 2Hi dan plus 4Hi serta jaraknya diperbesar menjadi 2R, berapakah besar gaya tarik-menarik kedua benda tersebut? Ya, jadi ini awalnya min Hi dilipat gandakan menjadi min 2Hi. Jadi ini min 2Hi, kemudian yang ini jadi 4Hi. Nah, karena muatannya itu diperbesar, berarti berpengaruh nanti sama gayanya ya. Nah, jaraknya juga diubah nih, yang tadinya R dirubah menjadi 2R, jadi dijauhin. Oke, anggap aja gaya tariknya atau gaya tolaknya yang timbul sebelum dirubah tadi. Anggap aja FA, ini setelah dirubah FB. Nah, pertanyaannya itu berapakah FB-nya ini? Oke, karena ini soalnya soal perbandingan, ya udah kita selesaikan dengan cara perbandingan. FA per FB sama dengan K Hi A Hi B per R A kuadrat per K Hi A Hi B per RB kuadrat. Dimana RA ini nih sebelum dirubah anggap aja 1 gitu. Kemudian yang B itu anggap aja nilainya 2 ya kan dilipat gandakan menjadi 2 atau dijauhin. Oke. Sekarang ini kan K-nya sama jadi bisa dicoret. Nah, Hi A pada keadaan 1, ini saya kasih indeks ya. 1 ini pada keadaan 1, tadi kan Hi A-nya itu 1. Jadi 1 dikali Hi B-nya juga 1. Per R-nya juga 1. Per Hi A pada keadaan kedua, jadi tadi ini min 2Hi. Jadi anggap saja min 2 dikali Hi B-nya ini 4 per R-nya jadi 2, jadi 2 kuadrat. 1 kali 1 per 1 ya 1. Per 2 kali 4, 8. Ini min plusnya juga sebenarnya nggak berpengaruh sih. 2 kali 4, 8. 8 per 2 pangkat 2, 4. Jadi 1 per 2. Sehingga kita tulis lagi ya, FA per FB sama dengan 1 per 2. Nah, yang ditanyakan FB kita kali silang. FB kali 1, FB. FA kali 2 ya 2FA. Jadi FB ini 2 kalinya FA. Atau setelah dikasih perlakuan tadi ternyata gayanya itu 2 kali awal sebelum dirubah. Jadi jawabannya adalah B. Cukup sekian ya adik-adik video kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat dan jangan lupa nantikan video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.